Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama. Kemudian salawat dan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada pucuk pimpinan umat sedunia, yakni Nabi Yuna Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan PowerPoint yang telah saya buat dengan judul keterampilan berbicara dalam bentuk bertelepon. Namun sebelum itu, alangkah baiknya saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Rena Devitasari dengan NIM 2001610 dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah keterampilan berbicara yang diampu oleh Ibu Dr. Anda Ermawati Arif MPD. Adapun topik-topik yang akan kita bahas yaitu yang pertama tentang etika bertelepon, yang kedua bahasa dalam bertelepon, yang ketiga praktik bertelepon, dan yang keempat langkah-langkah bertelepon. Baiklah, langsung saja kita masuk ke dalam topik yang pertama yaitu etika bertelepon. Etika bertelepon adalah tata krama, sopan santun, tata pergaulan yang dilakukan dalam kegiatan bertelepon atau melakukan kontak telepon, yang meliputi berbicara dengan jelas, tegas, terkesan ramah, hangat, serta bersahabat. Hal-hal penting etika bertelepon adalah yang pertama, jangan biarkan telepon berdering 2-3 kali, artinya adalah segerakan untuk mengangkat telepon. Yang kedua, dengarkan mitra bicara dan berkonsentrasi dengan pihak penelpon jangan sampai kita melamun. Dan yang ketiga adalah berbicaralah dengan sopan dan hangat dan hindari kata-kata yang dapat menyinggung perasaan. Kemudian untuk penelpon itu ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu memberikan respon secara tepat dan lugas. Yang kedua, berbicara seperlunya dengan volume suara cukup jelas, tegas, lancar, serta hangat dan bersahabat. Dan yang terakhir yaitu siapkan perlengkapan seperlunya ketika akan menelpon yang dituju, seperti buku catatan, pena atau pensil. Kemudian tanyakan apakah penerima telepon punya waktu untuk berbicara. Kemudian ada juga beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam bertelepon, seperti kesantunan, meliputi yang pertama yaitu membuka dengan menggunakan salam. Yang kedua, memperkenalkan diri dan menyebutkan nama orang yang diajak bicara. Kemudian yang ketiga yaitu menyampaikan maksud secara singkat dan jelas. Dan yang keempat yaitu mengakhiri pembicaraan dengan mengucapkan kalimat terima kasih dan menutup dengan salam. Dalam kegiatan bertelepon, ada etika yang bersifat umum dan khusus karena dilihat berdasarkan mitra bicaranya, seperti dengan teman sebaya, orang yang lebih muda, atau orang yang lebih tua. Dalam hal ini, pilihan kata menjadi hal yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan. Tujuannya adalah agar tidak terjadi hal-hal yang bersifat menyinggung perasaan. Dan kita juga dapat merasakan bagaimana kita dihargai oleh orang yang sedang berbicara dengan kita, dan begitu pun sebaliknya. Oke, baiklah, kita lanjut ke pembahasan mengenai santun bertelepon. Santun bertelepon juga meliputi beberapa hal. Yang pertama yaitu memilih waktu bertelepon yang tepat. Yang kedua yaitu memastikan nomor yang dihubungi agar tidak keliru. Jika salah atau keliru, sampaikan permintaan maaf dengan santun. Kemudian yang ketiga yaitu sebaiknya tidak memakan sesuatu saat bertelepon. Yang keempat yaitu menciptakan suasana tenang di sekitar tempat bertelepon. Yang kelima yaitu tidak berlama-lama dalam bertelepon. Dan yang terakhir adalah kembalikan ganggang telepon dengan hati-hati agar tidak menyinggung perasaan orang lain yang ditelepon. Selain pembahasan tentang santun bertelepon, kita juga membahas tentang etiket bertelepon. Yang pertama yaitu mengucapkan salam dan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang kedua yaitu menggunakan bahasa yang formal, baik dan sopan. Yang ketiga adalah tidak berbicara dengan orang lain selagi menelpon. Yang keempat yaitu tidak berbicara sambil makan sesuatu atau mengunyah permen. Yang kelima yaitu berbicara tidak terlalu banyak atau basa-basi dalam bertelepon. Yang keenam adalah tidak berbicara dengan nada kasar apalagi membentak. Yang ketujuh yaitu nada dan intonasi bicara tidak terkesan seperti orang yang sedang malas atau tidak ramah. Yang kedelapan adalah mencatat pesan atau pembicaraan. Dan yang terakhir adalah sampaikanlah pesan kepada orang yang dituju atau penelpon. Topik pembahasan yang kedua adalah kaidah kebahasaan dalam bertelepon.
Sopan santun berbahasa dan berbicara dengan efektif sangat penting untuk dilakukan dalam bertelepon, di mana ketika kita menggunakan kalimat yang efektif dalam bertelepon, maka biaya yang dikeluarkan akan semakin hemat. Santun berbahasa ketika berbicara melalui telepon menunjukkan keluhuran dan kemuliaan budi pekerti seseorang. Meskipun kegiatan bertelepon merupakan komunikasi jarak pendek, namun dalam pelaksanaannya haruslah mengingat kesantunannya dalam bercakap-cakap dan sebaiknya juga menggunakan kalimat yang efektif. Contoh bahasa yang santun yang pertama adalah, "Begini Bu, saya belum bisa mengerjakan tugas Ibu. Apakah Ibu dapat membimbing?" Kemudian yang kedua yaitu contoh kalimat efektif seperti ini. "Apakah roti ini terbuat dari tepung, margarin, dan omelet?" Dan yang kedua contohnya seperti, "Perkenalkan, kakak saya bernama Darmayanti." Nah, kalimat-kalimat yang seperti itu cenderung akan lebih bersifat menghargai dan tidak menyinggung perasaan orang yang sedang berbicara dengan kita. Pembahasan selanjutnya yaitu praktik bertelepon. Percakapan ialah suatu dialog yang dilakukan dua orang melalui telepon atau secara langsung seiring berjalannya waktu. Banyak orang yang melakukan percakapan melalui telepon. Teks percakapan dapat disebut juga dengan teks dialog yang biasanya digunakan untuk penulisan naskah atau teks drama. Nah, oleh sebab itu naskah atau teks drama di telepon hampir sama dengan teks dialog dalam naskah drama. Nah, yang saya lampirkan ini adalah contoh percakapan yang baik dan benar dalam bertelepon. Jadi, percakapan itu muncul pada dua orang atau lebih dikarenakan adanya topik yang menarik yang dapat diperbincangkan, di mana percakapan tersebut juga bersifat memberi informasi. Dapat juga kita lihat bahwa praktik bertelepon ini penting sekali untuk bersopan santun, beretika, dan tentu ada adabnya, di mana dengan bahasa yang ramah dan sopan itu akan menjadi penentu lawan bicara kita juga akan melakukan hal yang sama dan tentunya kita merasa lebih senang dan lebih dihargai. Selanjutnya kita masuk pada topik pembahasan yang terakhir yaitu langkah-langkah bertelepon. Dalam langkah-langkah bertelepon ada dua hal yang perlu kita perhatikan, yaitu langkah-langkah saat menerima telepon dan langkah-langkah saat menelpon. Kita bahas dulu langkah-langkah dan teknik menerima telepon. Langkah-langkah dan teknik menerima telepon yang pertama adalah segerakanlah angkat telepon jika telepon itu sedang berdering. Yang kedua, ucapkan salam ketika mengangkat telepon. Yang ketiga, bila penelpon menanyakan orang lain, tanyakan nama dan identitas orang yang dicari. Kemudian yang keempat yaitu, bila orang yang dituju tidak ada di tempat, maka beritahukan dengan sopan dan tawarkan pada penelpon untuk meninggalkan pesan. Yang kelima yaitu, setelah menyelesaikan pembicaraan dengan penelpon, sebaiknya kita mengucapkan salam dan jangan meletakkan ganggang telepon mendahului penelpon. Tunggulah sampai ganggang telepon diletakkan atau ditutup oleh si penelpon selama 2 atau 3 detik. Nah, barulah kita menutup telepon tersebut. Pembahasan yang terakhir yaitu langkah-langkah dan teknik menelpon. Yang pertama yaitu siapkan nomor telepon yang akan dihubungi. Yang kedua, tekan nomor telepon yang dituju dan bila sudah tersambung dan pihak yang dituju sudah mengangkat, ucapkanlah salam. Namun sebelum mengutarakan maksud dan tujuan, pastikanlah bahwa nomor yang dituju itu sudah benar. Dan yang ketiga yaitu sebutkan identitas diri dengan jelas, lalu kemukakan keinginan untuk berbicara dengan orang yang dituju. Dan yang keempat yaitu berikanlah selalu kesan ramah dan ucapkan salam penutup untuk mengakhiri pembicaraan. Baiklah, mungkin sekian saja presentasi saya kali ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Semoga video kali ini dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.